Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Indriani, NIM 2017143094, kelas 6C PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mega Prasrihamni, Magister Pendidikan. Baiklah, silahkan menonton. Baiklah, yang pertama, mengapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran, serta jelaskan dampak positif dan negatifnya. Baiklah, menurut saya, pengembangan pembelajaran itu sangat penting dilakukan oleh seorang guru, karena di dalam buku siswa maupun di dalam buku guru itu banyak sekali materi yang belum dicantumkan atau hanya mencantumkan materi-materi yang utamanya saja. Nah, dampak positif serta negatif adanya pengembangan pembelajaran ini sangat banyak sekali. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari mengembangkan pembelajaran ini, kita seorang guru dapat mengetahui berbagai penjelasan atau penjabaran dari materi yang akan disampaikan. Selain itu, siswa juga dapat memahami satu persatu materi yang disampaikan oleh guru dan indikator-indikator yang dikembangkan oleh guru. Yang kedua, dampak positif dari pengembangan pembelajaran ini yaitu siswa dapat baiklah, menurut pendapat saya, pengembangan pembelajaran itu sangat penting dilakukan oleh seorang guru, karena di dalam buku siswa maupun di dalam buku guru itu terdapat materi-materi yang belum disampaikan atau hanya menyampaikan materi-materi yang utamanya saja. Bahkan ada materi yang tertinggal atau materi yang kurang tepat untuk disampaikan. Nah, adapun dampak positif dan negatif dalam membuat pengembangan pembelajaran ini yaitu antara lain yang dampak positifnya yaitu kita sebagai seorang guru dapat lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran karena dengan mengembangkan pembelajaran ini kita tahu yang mana akan disampaikan dan mana saja yang akan disampaikan oleh siswa. Nah, selain itu, dampak positif lainnya yaitu siswa akan mengerti lebih dalam lagi di dalam pembelajaran ini karena dari pengembangan pembelajaran ini guru telah mengembangkan dari akar sampai dari umum sampai ke khusus sehingga siswa dapat mengerti materi pembelajaran yang dipelajari pada hari ini atau hari yang disampaikannya. Kemudian dampak negatif dari pengembangan pembelajaran ini menurut saya itu hanya kesulitan yang dilakukan oleh seorang guru karena dalam membuat pengembangan pembelajaran ini itu menguras tenaga banyak yang dilakukan oleh guru. Misalnya dalam mengembangkan itu dari materi indikator, tujuan sampai ke kegiatan pembelajaran semua itu dikembangkan sedemikian rupa, baik di dalam buku siswa maupun di dalam buku guru. Jadi dampak negatifnya mungkin karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh guru sehingga sulit untuk melakukan pengembangan pembelajaran. Baiklah, yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan pengembangan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran itu terdapat beberapa faktor yang akan dilakukan oleh seorang guru. Faktor yang pertama, baiklah, soal yang kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan oleh seorang guru sebelum melakukan pengembangan pembelajaran.
Nah, faktor-faktor yang dilakukan oleh guru sebelum melakukan pengembangan pembelajaran ini merupakan faktor dorongan dalam diri guru sendiri, karena dengan adanya dorongan dan minat dari guru untuk melakukan pengembangan pembelajaran, maka guru dapat mengembangkan suatu pembelajaran. Nah, faktor yang lain antara lain yaitu faktor internal dan eksternal. Internal ini seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu faktor dalam diri sendiri atau dalam diri guru itu sendiri. Jadi, ketika dalam ingin mengembangkan suatu pembelajaran, guru harus memiliki niat yang ada di dalam diri atau yang ada di dalam hati untuk melakukan suatu pengembangan pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal dari pengembangan pembelajaran yaitu ketika seorang guru melihat anak didik atau peserta didiknya sulit dalam menangkap materi pembelajaran, maka guru sendiri ingin melakukan suatu pengembangan pembelajaran agar peserta didik dapat memahami materi ajar yang akan disampaikan oleh guru itu sendiri. Baiklah, yang ketiga, sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru. Baiklah, yang ketiga, sebutkan apa saja yang biasa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar, dan beri alasan saudara. Selain bahan ajar yang dikembangkan oleh seorang guru ada berbagai macam. Ada materi ajar, bahan ajar, kemudian ada media ajar, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, yang keempat, coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar ini, yang pertama, kita harus melakukan analisis bahan ajar terlebih dahulu. Misalnya, kita menganalisis buku guru dan buku siswa. Nah, di dalam buku guru dan buku siswa ini pasti terdapat materi yang belum lengkap atau hanya terdapat materi-materi utamanya saja. Nah, selain itu di dalam buku guru itu hanya menyampaikan kompetensi dasar dan tidak ada indikator. Nah, di sini kita harus mengembangkan indikatornya. Misalnya di dalam satu kompetensi dasar, kita menyantumkan 3 indikator. Nah, indikator ini kita ambil dari KKO atau kata kerja operasional. Kemudian selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran biasanya hanya menyantumkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar ini kita harus menyantumkan indikator yang telah kita buat tadi sebanyak yang telah dibuat. Misalnya satu kompetensi dasar itu ada 3 indikator. Jadi di dalam tujuan pembelajaran itu terdapat 3 tujuan pembelajaran, dan begitupun selanjutnya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan metode, strategi, dan pendekatan dalam sebuah pembelajaran. Nah, karena di dalam buku guru dan buku siswa ini tidak terdapat metode atau strateginya, jadi kita menyantumkan sedikit demi sedikit di dalam bahan ajar yang akan kita buat. Nah, selanjutnya dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran itu harus sesuai dengan metode yang kita buat sebelumnya. Misalnya kita membuat dengan metode air, jadi kita harus membuat kegiatan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan metode air. Baiklah, untuk soal nomor 5, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Nah, dalam pembuatan bahan ajar yang harus diperhatikan oleh seorang guru yaitu apakah bahan ajar yang akan disampaikan ini sudah benar atau perlu dikembangkan atau tidaknya buku tersebut. Jika buku tersebut perlu dikembangkan, maka kita harus memperhatikan metode, bahan media pembelajaran, strategi, dan
pendekatan yang akan disampaikan dalam pembuatan bahan ajar ini. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.